Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi yang berjudul Diagnosa Kesulitan Belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah belajar dengan meneliti penyebab dan analisis gejala. Yang berarti proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Yang pertama adalah faktor penyebab kesulitan belajar. Ada faktor internal, yaitu faktor psikologi. Artinya tidak ada keinginan atau motivasi untuk belajar, minat belajar yang rendah, rasa percaya diri kurang, disiplin pribadi rendah, dan kurang kesediaan dalam respon atau bereaksi. Kemudian ada faktor fisiologis, yaitu keadaan fisik lemah, adanya penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan, adanya gangguan pada fungsi indera, dan kelelahan secara fisik. Yang kedua adalah faktor eksternal, terdapat faktor keluarga, yang artinya faktor keluarga yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi pola asuh orang tua yang kurang baik dan bersifat otoriter, serta hubungan atau relasi antar keluarga yang kurang intim, suasana rumah yang gaduh atau ramai, dan latar belakang sosial yang kurang baik dan lemahnya tingkat ekonomi keluarga. Selanjutnya adalah faktor sekolah, yaitu pemilihan dan penerapan metode mengajar yang monoton dan kurang bervariasi. Kemudian kurikulum yang disusun terlalu padat, relasi antara guru dan siswa yang kurang baik, dan relasi antara siswa dengan teman sebaya yang kurang solid. Yang terakhir adalah faktor masyarakat, yaitu faktor masyarakat yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi aktivitas bermasyarakat yang berlebihan di luar jam sekolah dan interaksi atau pergaulan teman sebaya yang buruk di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah urgensi diagnosa kesulitan belajar. Yang pertama adalah siswa hendaknya mendapat kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal. Yang kedua adalah adanya perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, dan latar belakang lingkungan masing-masing siswa. Yang ketiga adalah sistem pengajaran di sekolah seharusnya memberikan kesempatan pada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir adalah untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, hendaknya guru lebih intensif dalam menangani siswa dengan menambah pengetahuan, sikap yang terbuka, dan mengasah keterampilan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Selanjutnya adalah ciri anak kesulitan belajar. Yang pertama adalah lamban mengamati, yaitu anak dengan lamban belajar adalah siswa yang lamban dalam proses belajar, sehingga siswa tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kedua adalah mudah lupa, anak yang sering mudah lupa dalam melakukan aktivitasnya. Yang ketiga adalah kurang lancar bicara, anak yang kurang lancar bicara akan berdampak pada proses belajarnya. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan faktor genetik, pertumbuhan, atau tekanan emosional. Yang keempat adalah lambat mengerjakan tugas. Ketika siswa membaca materi dan tugas, ada yang kurang paham kemudian ditanyakan kepada gurunya, tetapi tidak paham akan lebih mudah paham saat bertemu langsung. Hal ini menyebabkan siswa lamban dalam berpikir untuk mengerjakan tugas. Pemberian materi yang monoton dari guru, setiap ada jadwal pembelajaran tugasnya itu saja juga membuat siswa semakin bermalas-malasan ketika mengerjakan tugas. Yang kelima adalah kurang pendengaran. Kurang pendengaran adalah salah satu ciri kesulitan anak dalam belajar, karena jika anak kurang pendengaran, maka dia akan sulit memperhatikan saat proses belajar mengajar. Yang keenam adalah mengalami kesulitan dalam menulis keterampilannya. Artinya siswa akan lebih sulit dalam menulis, membaca, berhitung, dan itu adalah salah satu kesulitan belajar anak. Yang ketujuh adalah sering berbuat salah. Siswa yang memiliki kesulitan belajar, dia akan lebih sering berbuat salah atau ceroboh karena tidak teliti dalam melakukan aktivitasnya. Yang terakhir adalah banyak menggunakan ingatan atau hafalan daripada logika.
Menghafal pelajaran lebih mudah dibandingkan memahaminya. Selama para siswa rutin menghafal, maka ingatannya semakin kuat. Namun ketika proses menghafal berhenti, maka ingatan mereka perlahan akan menghilang. Mereka akan lupa dengan apa yang sudah dipelajari, dan siswa tidak bisa berlogika dikarenakan ia sudah terbiasa dengan kebiasaannya, yaitu menghafal. Selanjutnya adalah cara mengenali kesulitan belajar pada anak. Yang pertama adalah prestasi belajar yang rendah, ditandai dengan adanya nilai yang diperoleh di bawah standar yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, ditandai dengan sering mengikuti les tambahan tapi hasilnya tidak maksimal. Yang ketiga adalah terlambat dalam mengerjakan tugas maupun masuk ke sekolah. Yang keempat adalah menunjukkan perilaku menyimpang, seperti suka membolos sekolah dan keluar masuk kelas ketika mengikuti pelajaran. Yang keenam adalah menunjukkan adanya gejala emosional yang menyimpang, misalnya mudah marah, pemurung, teriak-teriak ketika mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya adalah prosedur melakukan diagnosa. Yang pertama adalah identifikasi. Pelaksanaan identifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan laporan guru, kelas atau sekolah sebelumnya, hasil tes intelijensi atau melalui instrumen informal misalnya dalam bentuk observasi, tes hasil belajar, tes identifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Berdasarkan informasi tersebut, sekolah dapat memperkirakan berapa jumlah anak yang memerlukan pelayanan perbaikan belajar. Yang kedua adalah menentukan prioritas. Tidak semua anak dinyatakan sebagai berkesulitan belajar yang memerlukan pelayanan khusus oleh guru remedial. Lebih-lebih jika guru remedial masih sangat terbatas. Oleh karena itu, sekolah perlu menentukan prioritas anak mana yang diperkirakan dapat diberi pelayanan pengajaran remedial oleh guru kelas atau guru bidang studi. Yang ketiga adalah menentukan potensi. Potensi yang dimiliki oleh anak pastilah berbeda-beda. Biasanya potensi anak didasarkan pada tes intelijensi. Oleh karena itu, setelah identifikasi anak berkesulitan belajar dilakukan, maka untuk menentukan potensi anak diperlukan tes intelijensi. Yang keempat adalah penguasaan bidang studi yang perlu diremediasi. Artinya, guru diharapkan dapat menentukan bidang studi tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan pengajaran remediasi. Yang kelima adalah menentukan gejala kesulitan. Pada langkah ini, guru remedial perlu melakukan observasi dan analisis cara belajar anak. Cara anak mempelajari suatu bidang studi sering dapat memberikan informasi diagnostik tentang sumber penyebab yang orisinil dari suatu kesulitan. Yang keenam adalah analisis berbagai faktor yang terkait. Artinya pada langkah ini guru remedial melakukan analisis terhadap hasil belajar. Yang terakhir adalah menyusun remedial. Yang terakhir adalah cara mengatasi kesulitan belajar, yaitu menganalisis hasil diagnosis, yaitu menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Kemudian adalah mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan yang memerlukan perbaikan. Kemudian menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching, perbaikan belajar. Yang terakhir adalah setelah langkah-langkah di atas selesai, barulah guru melaksanakan langkah keempat, yaitu melaksanakan program perbaikan.